Semoga kalian semua selalu sehat ya. Amin. Ya, jangan lupa untuk selalu menerapkan 3M-nya ya. M yang pertama, selalu memakai masker. M yang kedua, mencuci tangan dengan sabun. Dan M yang ketiga, selalu menjaga jarak dimanapun kalian berada. Nah, hari ini kita akan belajar materi ini. Yuk persiapkan buku pelajarannya. Dan sebelum kita memulai pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai bangun ruang sisi lengkung, yakni tabung yang akan dibawakan oleh Ibu Rismawati Sidik SSI MPD. Tujuan pembelajaran pada kali ini yang pertama ialah mengetahui definisi dari tabung. Yang kedua, mengetahui jaring-jaring tabung. Yang ketiga, menentukan luas permukaan dan volume tabung. Outline pembelajaran pada kali ini ialah definisi dan sifat tabung, bagian-bagian tabung, luas permukaan tabung, dan volume tabung. Tabung itu apa ya? Tabung adalah bangun ruang yang dibatasi oleh dua bidang yang berbentuk lingkaran sebagai sisi alas dan sisi atas, dan sebuah bidang lengkung yang merupakan sisi tegak dan biasanya kita sebut dengan selimut tabung. Nah, sifat-sifat tabung itu apa aja? Yang pertama, memiliki dua sisi berbentuk lingkaran dan satu sisi berbentuk bidang lengkung atau kita namakan dengan selimut tabung. Yang kedua, memiliki dua rusuk lengkung. Dan yang terakhir, tidak memiliki titik sudut. Dipahami ya sifat-sifat dari tabung tersebut. Dan ini adalah bidang tabung atau bagian-bagian pada tabung. Nah, ada tiga warna, ada tiga bagian di tabung. Yang warna pink ini adalah bagian tutup. Yang warna biru ini ada bagian selimut. Dan yang kuning ini ada bagian alas. Jadi ada tiga bagian di dalam tabung. Dan ini merupakan tinggi tabung, sedangkan ini jari-jari tabung. Nah, gimana cara menghitung luas permukaan tabung? Sebenarnya kalian tak perlu untuk menghafal luas permukaan tabung. Di sini Ibu akan memperkenalkan bagaimana cara mendapatkan luas permukaan tabung. Sebelumnya dari tabung tadi kita bongkar dulu. Nah, ini ada bongkaran tabung. Ini kita namakan dengan jaring-jaring tabung. Bagian atas dinamakan tutup atas, bagian bawah dinamakan tutup alas, dan ini bagian selimut tabung. Bagian tutup atas karena berbentuk lingkaran, tutup alas juga sama berbentuk lingkaran, maka luasnya bisa kita definisikan dengan V kali R kuadrat. Sedangkan bagian selimut tabung bisa kita definisikan rumusnya 2 kali V kali R kali T. Nah, sehingga kita bisa dapat luas permukaan tabung itu kita gabungkan dari tiga bagian jaring-jaring ini. Ada luas selimut, ada luas tutup atas, dan luas tutup alas yang ada di bawah ini. Kita masukkan luas selimutnya kan 2 kali V kali R kali T. Luas tutup atasnya V kali R kuadrat. Dan tutup alasnya VR kuadrat juga.
Nah, VR kuadrat tambah VR kuadrat hasilnya 2 VR kuadrat. Nah, dari sini tuh ada yang sama, sehingga kita keluarkan 2 VR-nya. 2 VRT dibagi 2 VR tinggal T, plus 2 VR kuadrat dibagi 2 VR tinggal R, sehingga didapatkan luas permukaan tabungnya itu 2 VR kali T tambah R. Nah, sekarang volume tabung. Volume tabung itu rumusnya adalah luas alas kali tinggi. Tadi alasnya kan berbentuk lingkaran, sehingga luas alasnya itu bentuknya V kali R kuadrat kali tingginya kita kasih simbol T. Sehingga rumus volume tabung ialah VR kuadrat T. Nah, yuk kita ke latihan contoh soal. Contoh soal yang pertama seperti ini. Diketahui suatu tabung jari-jari alasnya 7 cm dan tingginya 10 cm. Tentukan luas selimut tabung dan luas permukaan tabung tersebut. Nah, ini ada tingginya ya, tingginya 10, jari-jarinya 7. Kita ada dua pertanyaan, yaitu luas selimut tabung dan luas permukaan tabung. Luas selimut tabung dulu kita cari. Rumusnya kan 2 kali V kali R kali T. Nah, pernah di kelas 7 atau kelas 8 kita mempelajari nilai V. Nilai V itu bisa 22/7 atau 3,14. Nah, cara mengidentifikasi kita pakai 3,14 atau 22/7, kita lihat di antara nilai jari-jari atau tinggi itu ada nggak yang merupakan bilangan kelipatan 7. Kalau misalkan jari-jarinya atau tingginya itu merupakan bilangan yang kelipatan 7, nggak usah repot-repot, kita langsung pakai V-nya 22/7. Sedangkan kalau baik jari-jari atau tinggi itu yang bukan kelipatan 7, ya udah berarti kita langsung pakai V-nya 3,14 ya. Nah, sehingga karena di sini jari-jarinya 7, nah bisa kita langsung dapat nih V-nya 22/7. Masukkan 2 kali V-nya 22/7, R-nya 7, T-nya 10. Nah, gimana cara mengoperasikan supaya dapat hasilnya? Cara gini, 7 bagi 7 kan 1 kali 22, 22 kali 2, 44. Jangan lupa dikali 10, sehingga dapatlah hasilnya 440 cm persegi. Lalu luas permukaan tabung rumusnya 2 VR kali R tambah T. Masukkan 2 kali V-nya 22/7, R-nya 7 dikali R-nya 7 tambah 10. Gimana cara ngitungnya? 7 bagi 7 1 kali 22 22 kali 2 44. Nah, yang di luar ini 44, yang dalam kurungnya berapa nih? 7 tambah 10 17, sehingga dapatlah 44. Hasil dari ini dikali dengan 17, dapatlah hasilnya 748 cm persegi. Paham sampai sini contoh soal 1? Paham lah ya. Oke, kita ke contoh soal yang kedua. Ada soal kayak gini. Hitunglah jari-jari tabung yang memiliki tinggi 5 cm dan luas selimut 157 cm persegi. Diketahui ada T-nya 5 cm, luas selimutnya 157 cm persegi, yang ditanya adalah jari-jari. Nah, sehingga kita berawal dalam penyelesaiannya itu dari luas selimut. Luas selimut itu kan 2 kali V kali R kali T. Masukkan luas selimutnya 157 sama dengan 2 kali V-nya 3,14 kali R-nya kita udah ketahuan ya, karena jari-jari kita tanya. R dikali tingginya 5. 157, 2 kali 3,14 dikali 5 hasilnya 31,4 dikali dengan R, sehingga kita bisa dapat nilai R-nya dapat dari 157 dibagi 31,4, sehingga dapatlah R-nya sama dengan 5 cm, sehingga jari-jari tabung pada soal nomor 2 ini sebesar 5 cm. Ke contoh soal yang ketiga. Hitunglah jari-jari tabung yang mempunyai tingginya 21 cm dan sekarang luas permukaannya 628 cm persegi. Diketahui T-nya sama dengan 21 cm, luas permukaannya 628. Pertanyaannya, berapa jari-jarinya?
Berarti kita berawal dari luas permukaan. Luas permukaan rumusnya 2 kali V kali R tambah T. Masukkan luas permukaannya 628 kali saya sama dengan 2 dikali V-nya 3,14 dikali R-nya belum ketahuan ya. Kita tulis R dikali R-nya belum ketahuan tambah T-nya 21 ya. 628 kita turunkan 2 kali 3,14 itu hasilnya 6,28 dikali R tambah 21. Kita bagi dulu 628 dibagi 6,28 sama dengan yang tetap di sebelah kanan R kali R tambah 21. 628 dibagi 6,8 sama dengan 100, sama dengan kita kali pelangi R kali R kuadrat, R kali 21 sama dengan 21 R. Nah, 100-nya kita pindahin ke sebelah kanan sehingga dapat R kuadrat tambah 21 R dikurang 100 ya, pindah ya, yang positif jadi negatif. Sehingga kita pakai cara pemaktoran sehingga didapatkan ini hasil faktor dari R kuadrat tambah 21 R dikurang 100 yaitu R tambah 25 dikali R dikurang 4 sama dengan 0. Sekarang kita cari lagi nilai dari R-nya. Nilai dari R-nya kira-kira berapa ya? Nah, untuk R plus 25 kita sama denganin 0 atau R kurang 4 sama dengan 0. Sehingga dapat R yang sebelah kiri ini sama dengan min 25, sedangkan R yang sebelah kanan sama dengan 4. Nah, kan ada dua nilai R nih, ada min 25 sama 4. Nah, kita coba nih, kalau misalkan R yang negatif, kira-kira luas permukaannya itu nih nanti hasilnya negatif atau positif. Nah, pada saat kita coba R nya yang nilai negatif, itu hasilnya adalah negatif. Sedangkan pada saat R-nya positif yaitu 4, hasilnya benar 628. Sehingga kita pilihlah R sama dengan 4 cm sehingga jari-jari tabungnya ialah 4 cm. Nah, sekarang kita ke contoh soal yang keempat. Hitunglah tinggi tabung yang mempunyai jari-jarinya 3 cm dengan luas perselimutnya 131,88 cm persegi. Nah, ini diketahuinya yang ditanyanya itu tinggi tabung. Nah, berarti kita berlanjut ke luas selimut. Kita bergerak dari luas selimut. Luas selimut kan 2 kali V kali R kali T. Luas selimutnya kita masukkan 131,88 sama dengan 2 kali V-nya 3,14 kali R-nya 3 kali T. 131,88 sama dengan ini kita kalikan 2 kali 3,14 kali 3 hasilnya 18,84 kali dengan T. T-nya kita dapat dari 131,88 dibagi 18,84 sehingga dapatlah T-nya sama dengan 7 cm. Sehingga tinggi tabung tersebut sebesar 7 cm. Lalu kita ke contoh soal yang kelima. Hitunglah tinggi tabung yang mempunyai jari-jarinya 5 cm dengan luas permukaannya 314 cm persegi. Nah, yang ditanyakan tinggi nih, kita berarti berawal dari luas permukaan. Luas permukaan kan 2 kali V kali R tambah T. Masukkan luas permukaannya 314 sama dengan 2 kali 3,14 kali R-nya 5 kali 5 tambah T. Nah, 2 kali 3,14 kali 5 ini kan hasilnya 31,4 dikali 5 tambah T. Nah, ini kali pelangi nih, 31,4 kali 5 157, 31,4 kali T sama dengan 31,4 T. Lalu 314 dikurang 157 pindah posisi sama dengan 31,4 T. Dapatlah 157 sama dengan 31,4 T sehingga dapatlah nilai T-nya 157 dibagi 31,4, dapatlah nilai T-nya sama dengan 5 cm sehingga tinggi tabung tersebut adalah 5 cm. Lalu contoh soal yang ke-6. Hitunglah jari-jari tabung yang mempunyai tinggi 8 cm dan volumenya 2512 cm pangkat 3.
Ini diketahuinya ya dan ditanyanya. Berarti kita mulai dari volume. Volume tabung sama dengan V kali R kuadrat T. Masukin nilai volumenya 2512 sama dengan V-nya kita pakai 3,14 kali R-nya belum ketahuan ya, R kuadrat kali T-nya 8. 3,14 kali 8 hasilnya 25,12 kali R kuadrat. Sehingga dapat R kuadratnya dengan cara dibagi 2512 dibagi 25,12. Dapatlah nilai R kuadrat itu sama dengan 100, itu baru R kuadrat ya. Sedangkan R-nya kita dapat cari dengan akar dari 100, yaitu R-nya 10. Sehingga dapatlah jari-jari tabungnya itu sebesar 10 cm. Oke, contoh soal yang ketujuh. Hitunglah tinggi tabung yang mempunyai jari-jari 10 cm dengan volumenya 6600 cm pangkat 3. Diketahuinya ada jari-jarinya dan ada volumenya. Ditanyanya tinggi. Berarti kita beranjak dari volume dulu. Nah, volumenya kita masukkan nilainya 6600 sama dengan V-nya 22/7 dikali R-nya 10 kuadrat kali dengan T. 6600 sama dengan 10 kuadrat itu 100 ya. 100 kali 22 dapat 2200/7 kali T. Dapat T-nya sama dengan 6600 dikali 7/2200. Dapatlah nilai T-nya 21 cm. 6600 dibagi 2200 kan berapa? 3. 3 kali 7 hasilnya adalah 21 cm. Sehingga dapatlah tinggi dari tabung tersebut sebesar 21 cm. Oke, itu adalah beberapa contoh dari bagian-bagian tabung, soal-soal tabung ya. Semoga bermanfaat ilmu yang Ibu berikan. Tetap semangat terus dan sampai di pertemuan selanjutnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.